tehmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Goblok. Saya berharap saudara-saudara boleh melihat ini dari sudut pandang yang positif, karena apa yang saya mau sampaikan ini adalah hal-hal yang terjadi di lingkungan kita yang dipertontonkan oleh para pemimpin, khususnya para pemimpin di lingkungan kita, yang menurut saya hal-hal yang tidak terlalu patut. Beberapa tahun terakhir, tepatnya dalam 10 tahun terakhir ini paling tidak, kita dipertontonkan oleh para pemimpin dua hal yang menurut saya saling kontroversial satu dengan yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam 10 tahun ini negara kita dipimpin oleh mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang mempertontonkan cara kepemimpinan yang humble, cara kepemimpinan yang mengerdilkan diri. Dengan istilah saya itu, saya katakan dia sering into the bottom of the sea, sehingga tidak bisa disalahkan lagi. Saya tidak bermaksud memuja-muja Jokowi, tetapi apa yang saya mau sampaikan ini paling tidak fakta yang saya nilai. Dia mempertontonkan cara memimpin yang tidak terlalu menggebu-gebu, tidak emosional, dengan cara yang kalem. Dan ingat, ini pemimpin negara di mana dia memegang kekuasaan, dia memegang intelijen, dia memegang tentara, dia memegang boleh saya katakan juga pemerintahan lah pada umumnya. Tetapi dia melaksanakannya dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kita merasa tenang, nyaman, dan ini terbukti dengan tingginya rating tentang orang-orang penduduk Republik Indonesia ini yang sangat menyukai dia sampai dia selesai menjadi presiden. Di pihak lain, paling tidak apa yang saya saksikan adalah para pemimpin agama yang melecehkan umatnya, memaki-maki pemerintah, berdusta, ya. Kemudian ada yang menghina-hina pihak lain, menghina umat yang boleh saya katakan orang terpinggirkan, yang kecil. Ini dipertontonkan, sehingga ini yang saya katakan dua hal yang kontroversial sebetulnya. Ya. Kenapa menjadi kontroversial? Pemimpin pemerintah, pemimpin pemerintahan yang mestinya bisa menggunakan aparat keamanan dan segala perangkat yang ada di tangannya, justru dia meredam. Di satu sisi, para pemimpin agama yang justru mestinya memberikan teladan spiritual, tetapi tidak melakukan itu, justru teriak-teriak, justru memaki-maki, maki pemerintah, segala macam, bahkan sampai akhirnya masuk penjara. Nah, ini buat saya dua hal yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya kepada kita warga negara Indonesia ini. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada kita? Saudara, saya bandingkan, ya, kita tidak bisa menyamakan, tetapi paling tidak kita bandingkan. Kalau Anda menonton televisi siaran dari negara tetangga kita, misalnya, mereka di sana berbicara bisnis, investasi, bagaimana mengembangkan ini, bagaimana mengembangkan itu, bagaimana inovasi ini, dan sebagainya. Kita di sini apa yang kita lakukan? Menyalahkan pemerintah, ya, memaki-maki umat,
teriak-teriak, berdusta, membohongi, segala macam kuburan lah, yang tidak ada kuburan dibikin kuburan, ziarah kubur dan sebagainya. Ini sepertinya kita orang Indonesia ini sedang sakit, saudara. Dan ini tidak ada obatnya dari orang tertentu. Obatnya itu harus dari dalam diri kita sendiri. Saya sengaja membuat vlog ini untuk menyampaikan kegundahan hati saya kepada banyak orang. Waktunya kita untuk memberikan teladan yang baik dari segi ucapan, dari segi tindakan. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah menjadi pusat gravitasi daripada umat yang mengikutinya, sehingga apa yang dia lakukan itu berbicara jauh lebih luas, jauh lebih kuat daripada apa yang dilakukan oleh orang yang bukan pemimpin. Nah, kalau pemimpin agama tidak memberikan teladan yang baik, lalu apa yang diharapkan dari umatnya? Pada tahun 78, kalau hanya salah, ada satu film yang sangat terkenal di Indonesia ini dulu, judulnya Ratapan Anak Tiri. Kita masih menonton bioskop di bioskop kecil-kecil gitu ya. Ketika kita menonton di sana, menonton Ratapan Anak Tiri, karena begitu dahsyat siksaan daripada ibu tiri kepada anak-anak tirinya, maka ketika keluar dari bioskop, waduh, semuanya kita ambil sapu tangan, keluar air mata semua. Di satu sisi, 2-3 tahun berikutnya ada muncul film Rambo, Arnold Schwarzenegger, si Rambo ya, dengan segala persenjataannya ya, dia basmi semua orang di. Nah, keluar orang dari bioskop habis menonton itu, semua jadi jagoan. Wah, seperti kalau ada yang di depannya apa itu kaleng-kaleng ditendang itu, tangannya juga dia gini-gini kan. Inilah dampak daripada tontonan. Nah, kita para pemimpin agama mempertontonkan quote-unquote kebiadaban, bukan contoh yang baik sebagai pemimpin agama, bukan kejujuran. Seolah teriakan, suara yang keras seolah menjadi ukuran kebenaran, padahal sebenarnya tidak begitu. Yang saya pahami, pemimpin agama itu adalah kualitas apa yang disampaikan kepada umatnya, kualitas rohani apa yang disampaikan kepada umatnya, kualitas rohani apa yang dia praktekkan di dalam hidupnya, sehingga mendengar dia berbicara ada damai di hati kita. Melihat dia, walaupun mungkin di televisi, walaupun mungkin di handphone, di screen, melihat dia ada damai di hati kita. Mendengar dia berdoa, ada damai di hati kita. Bahkan mendengar suaranya disebutkan orang, namanya disebutkan orang, ada damai di hati kita. Itulah pemimpin agama, bukan kebencian yang muncul. Jadi oleh sebab itu saya mau bertanya kepada anda ini para pemimpin agama, ya, mau agama apapun anda, kualitas apa yang anda mau sampaikan dengan cara-cara anda seperti itu kepada umat anda. Tidak ada teladan yang baik. Lalu bagaimana anda harapkan umat itu untuk bisa berkontribusi yang baik terhadap bangsa dan negara kita? Oleh sebab itu kawan-kawan, saya bukan menasihati anda, tetapi saya menyampaikan kegundahan hati saya. Karena generasi di bawah kita ini sesungguhnya akan menjadi generasi pemarah, akan generasi yang suka bikin keonaran apabila tingkah laku menghina orang, apabila tingkah laku memaki-maki pemerintah, apabila tingkah laku menghina-hina orang kecil, apabila tingkah laku membodoh-bodohi umatnya, tetap dipertahankan. Saya bukan mau mengkultuskan orang, tetapi
Kita senang mendengarkan Gus Dur berbicara, malah kita cari di TV, kita tonton, kita nunggu jam berapa dia mau bicara, kita mau dengar. Senang mendengarkan tausiah-tausiahnya Gus Mus, senang mendengarkan tausiah-tausiahnya Gus Muafik, senang mendengarkan penjelasannya Buya Sakur terhadap agama Islam, ya. Senang mendengarkan mereka berbicara, kita malah tunggu. Tetapi yang lain-lain sesungguhnya membuat kita muak. Saya sebagai orang yang bukan dari denominasi Islam, tetapi pada saat ini sudah berada pada tahap muak melihat para pemimpin-pemimpin agama itu. Tidak semua, sebahagian, ya, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak merepresentasikan agama yang diembannya. Mari kita don't get wrong with me, my friend, my brother, tetapi saya tidak pengen melihat generasi yang di bawah kita ini menjadi generasi-generasi yang brengsek, generasi-generasi yang tidak bertanggung jawab ke depan. Kita mau generasi yang di bawah kita ini menjadi generasi-generasi yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita, mereka menjaga moral mereka. Oleh sebab itu, Anda sebagai benteng terakhir para pemimpin agama, apapun agama Anda, sebagai benteng terakhir moral, Anda harus berubah sikap. Waktunya Anda berubah sikap. Supaya apa? Supaya misi yang Anda sampaikan bisa berjalan dengan baik, yaitu apa? Kedamaian, sukacita, kebahagiaan kepada orang yang mendengar Anda. Terima kasih kawan-kawan semua. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Orang Turki bilang, "Isugerder." Peace.